Ikut aku grounding yuk. Biasanya setelah melakukan mindfulness saya merasa lebih tenang, apalagi setelah di luar main-main. Biasanya sebelum mulai pelajaran main-main bareng teman, ngobrol, kadang-kadang keingetan, capek. Mama aku kan sering ngegas gitu marahnya. Nah, aku udah punya cara bilang, "Mama, nafas sadar." Aku juga nafas sadar. Ya, mamanya tambah tenang. Ketika napas sadar, anak-anak ditanya, setelah napas sadarnya baru ditanya gimana rasanya sekarang. Jadi kita tanya tuh di tubuhnya gimana. Terus emang kenapa sih harus napas sadar tiap habis main? Jadi bu guru awalnya memang bertanya mulu tiap habis istirahat. Kayak gitu, baru ketika dia udah tahu, oh ternyata aku butuh ya. Jadi mereka udah di genap ini udah sama sekali kita nggak pandu. Jadi kadang-kadang dia masuk, dia duduk, dia minum, dia duduk, dia napas sadar sendiri. Biasanya kalau di rumah aku dan adik aku itu sering banget berantem. Jadi kita nggak pernah bilang kayak aku sayang kamu, nggak pernah ada yang kayak gitu-gitu. Jadi pas main bola kesyukuran, aku jadi kayak sadar, wah ini anak ternyata sayang juga nih sama aku. Jadi aku jadi merasa terharu kayak, oh berarti selama ini aku udah menjadi kakak yang baik dong. Jadi aku juga jadi refleksi juga ke diri sendiri. Kata baik ya membuat pasangan orang lebih menyenangkan, lebih baik. Lagi kalau orang yang lagi down moodnya. Kalau orang yang lagi down kan bisa dikasih komplimen, diajak main biar moodnya lebih happy. Orang tersebut juga lebih termotivasi. Jadi waktu itu Hanum pernah merasakan menjadi prisoner karena adanya masalah dengan teman. Habis itu Hanum diajak Bu Guru untuk melakukan sesi mindfulness. Habis itu karena Bu Guru mengajaknya dengan aman dan nyaman, jadi Hanum mengeluarkan emosi senang dan antisipasi. Karena antisipasinya karena nanti kata Bu Guru akan didiskusikan dengan baik. Praktek ini kami bisa lebih saling terbuka terkait apa yang kami pikirkan antara satu sama lain. Dan ini apabila tidak ada latihan kegiatan seperti ini, mungkin tidak semudah itu bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya, atau bahkan yang lebih menantang adalah bagaimana orang tua yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda karena seiring dengan perkembangan zaman yang berbeda pula. Ini adalah hal yang bisa lebih mendekatkan kita dengan dunia ananda.
Aksara itu kalau dulu tuh terbiasa untuk memendam dan dia tidak bisa mengidentifikasi ini emosinya sedang apa ya, apakah aku marah, karena dia punya jiwa, istilahnya kalau di psikolog itu adalah Superman gitu, bahwa anak laki-laki itu, kakak laki-laki, anak pertama itu harus providing gitu, harus memberi gitu, tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh terlihat marah, harus sabar gitu. Jadi itu sifat yang berasa sekali perubahannya. Setelah dia mengenal check-in dan grounding ini, dia jadi lebih paham bahwa oh emosiku ini sedih, emosiku ini marah, emosiku ini kecewa, panik, yaitu dia bercerita, aku sepertinya panik ibu, karena ini gitu. Setelah mengetahui 4 peran komunikasi ini, aku jadi lebih bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Contohnya, misalkan aku dapat rekan kerja atau teman kerja sekelompoknya yang misalkan malu-malu nih, nggak mau berbicara. Nah, biasanya dalam posisi itu aku memilih untuk menjadi penggagas supaya banyak ide yang bisa keluar, bisa brainstorming, kita mau ini, kita mau itu. Nah, terus kalau misalkan aku berada dalam kelompok atau rekan kerja yang misalkan semuanya aktif, jadi mungkin aku bisa jadi pendukung atau juga bisa jadi pengamat. Kalau semua penggagas, yang penyagas siapa, yang pengamat siapa, yang pendukung siapa. Gunanya jadi kalau yang penggagas lupa sama yang lain lupa, kan si pengamat liatin terus, mungkin dia bisa ngomong. Pendukung dia tugasnya dukung gitu, jadi dia pilihannya yang mana. Kalau saya yang dulu sebelum belajar CSF, kemungkinan yang terjadi adalah saya bisa jadi saya langsung marah-marah di tengah kelas, di depan anak-anak, di depan partner saya, dan itu adalah sebuah hal yang tidak etis sebenarnya untuk antar para pengajar dalam kelas gitu. Tapi karena sudah belajar CSF, saya tahu oh ternyata saya boleh minum dulu, saya boleh duduk dulu, saya boleh nafas dulu, dan boleh kok berjeda atas sebuah kejadian, dan boleh kok saya berpikir dulu untuk memilih respon, dan gak apa-apa responnya itu agak lama daripada cepat tapi menjadi merusak relasi kita kepada orang lain dan jadi merusak medan sosial yang ada di kelas gitu. Ternyata seperti ini rasanya berduka. Kemudian saya coba untuk atur nafas, mencoba untuk tenang, mengelola emosi yang dirasakan. Sehingga lama-lama detak jantungnya menurun, nafasnya lebih stabil, dan akhirnya bisa lebih tenang kembali. Gue tuh apa-apa tuh cepet ya, maksudnya kayak pengennya tuh cepet gitu. Nah pas di anak-anak kan nggak bisa ya, yang nomor 2 sama nomor 1 aja udah beda banget karakternya gitu. Jadi ya nah pas sadar tuh kayak nungguin ngerjain PR tuh kayak oke, sabar dulu gitu. Saat ini, saya melihat hubungan antara diri saya, anak, guru, dan orang tua lain, saya lebih bisa melihat keterkaitan. Apa yang saya hadirkan, bagaimana saya menghadirkan diri, itu akan berdampak terhadap bagaimana anak menghadirkan diri, itu akan berdampak terhadap bagaimana guru menghadirkan diri, dan bagaimana guru menghadirkan diri akan berdampak terhadap seluruh siswa yang ada di sekolah. Dan secara tidak langsung, bagaimana mereka berinteraksi di sekolah, itu pada akhirnya akan memberikan siklus pada masing-masing orang tua. Jadi ketika saya bisa membantu anak-anak hadir dalam kondisi yang positif ketika mereka bersekolah, mereka akan berkontribusi terhadap medan sosial yang positif di sekolah. Mungkin rasanya awalnya anak-anak atau bu gurunya juga ngerasanya kayak
ini panjang sekali prosesnya kayak gitu. Tapi yang aku tahu karena kita sudah belajar untuk diri sendiri, manfaatnya banyak banget. Itu aku ngerasanya ini harus banget, anak-anak tuh harus banget tahu dari sekarang supaya nanti ke depannya ketika mereka perlu berada di kondisi yang mereka benar-benar kesulitan, mereka sudah tahu harus apa.